Halo guys, balik lagi sama aku Stephanie. Nah, kali ini aku mau nge-review air purifier yang aku punya ini, yang udah aku pakai kurang lebih 1 tahun. Kenapa air purifier ini aku beli ini yang merek Daikin? Kenapa aku beli si air purifier ini yang merek Daikin? Karena dia ini udah pakai HEPA filter. HEPA filternya ini bisa nyaring partikel sampai 0,3 mikron. Nah, yang aku suka lagi dari si air purifier ini, dia itu nggak begitu berat. Dia tuh beratnya cuma hanya 7 kilo. Kemudian untuk dimensinya sendiri itu 27 kali 27 dan tingginya itu sekitar 50 cm. Terus si air purifier Daikin ini aku beli yang tipe MC UV MC, tunggu bentar, aku lupa. MC 40 UV M6. Nah, untuk yang tipe ini itu dia bisa ngejangkau sampai kurang lebih luasnya itu sekitar 31 meter persegi. Nah, kurang lebih untuk ukuran kamar itu sekitar 6 kali 5 meter ya. Nah, untuk kamar aku sendiri ini memang nggak begitu besar, jadi aku rasa untuk tipe yang ini itu cukup untuk di kamar aku. Aku beli air purifier ini itu sekitar di harga, kalau nggak salah itu di harga 2,8 juta. Untuk saat ini harganya kayaknya udah naik di sekitar 3 jutaan. Nanti kalian bisa cek aja sendiri di online. Aku belinya ini di online. Kemudian yang aku suka dari si air purifier ini, dia udah pakai teknologi streamer, dimana fungsi si teknologi streamer ini dia bisa nyaring bakteri ataupun juga virus. Untuk pabriknya sendiri ini dia bisa ngeklaim daya tahan HEPA filternya itu sekitar bukan sekitar, tapi dia bisa ngeklaim daya tahan si HEPA filternya ini sampai 10 tahun. Kenapa bisa sampai lama banget 10 tahun? Mungkin juga ya, ini opini, mungkin menurut aku karena ada si teknologi si streamer ini yang bisa nyaring bakteri atau virus ini. Jadi si HEPA filternya ini nggak begitu kotor gitu. Jadi si teknologi si streamernya ini dia bisa ngurain bakteri ataupun juga virus. Jadi kalau menurut aku daya tahan si HEPA filternya ini kalau diklaim dari pabriknya itu sekitar 10 tahun, itu mungkin bisa tergantung dari kondisi atau tempat kalian tinggal juga kali ya. Karena kalau misalkan kalian yang mungkin tinggalnya di pinggiran jalan raya, yang banyak lalu lalang kendaraan, itu mungkin HEPA filternya itu mungkin akan lebih cepat kotor. Kemudian kalau misalkan kalian ini tinggal di daerah yang nggak begitu banyak lalu lalang kendaraan, si HEPA filter ini juga bisa jadi nggak begitu kotor. Jadi ini bisa tergantung dari dimana tempat kalian tinggal ya. Untuk aku sendiri, aku udah pakai ini 1 tahun lebih, itu si HEPA filternya masih tetap bersih. Jadi cuma ada debu-debu halus deh, debu-debu halus sedikit aja. Terus yang aku suka lagi dari si air purifier ini, dia itu bener-bener silent. Jadi bener-bener nggak berisik, hampir nggak ada suaranya sama sekali sih pada saat dinyalain. Jadi paling suara untuk hembusan udara aja itu kayaknya bener-bener nggak kedengeran sih. Jadi nyaman banget kalau kita nyalain si air purifier ini pada saat kita mau tidur. Nah, di sini di air purifier Daikin ini dia ada 2 indikator, yaitu ada dust untuk debu dan juga outdoor itu untuk bau ya, untuk deteksi bau. Jadi kalau misalkan kalau kita nyalain kemudian ada misalkan kita lagi kebut-kebut ranjang gitu, itu kan ada biasanya suka ada debu yang berterbangan. Itu dia pasti indikatornya akan nyala dan warnanya itu akan merah. Kalau misalkan kayak aku biasanya semprot minyak wangi atau juga anak aku pakein minyak kayu putih atau pakai minyak telon, itu dia indikator di outdoornya itu dia juga akan berubah jadi warna merah.
nanti pada saat di ruangan ini udah baunya itu udah netral lagi, dia akan berubah jadi warna hijau. Kemudian dia juga ada indikator di sini PM2.5 indikator. Nah, di indikator yang ini itu dia akan muncul pada saat kita nyalain, dia akan ngedeteksi udara yang ada di ruangan kita. Nah, apakah udara di ruangan kita ini itu banyak debunya atau mungkin juga ada bau gitu ya. Mungkin pada saat kita lagi masak kemudian ruangannya jadi kayak bau asap gitu ya. Nah, itu dia akan ngebaca situasi keadaan yang ada di dalam ruangan. Nah, pada saat mungkin keadaannya itu yang polusinya banyak, debunya pas lagi banyak, kemudian juga keadaan ruangannya juga lagi baunya kurang sedap, itu dia akan muncul warnanya merah. Nanti warna indikatornya ini ada warna merah yang keadaan ruangannya itu yang mungkin parah, kemudian nanti dia akan berubah jadi warna orange yang mungkin nanti udaranya karena sudah mulai kesaring dia akan berubah jadi orange, kemudian nanti dia akan turun lagi jadi warna kuning sampai nanti dia akan muncul di sini warnanya hijau semua. Nah, itu berarti keadaan ruangannya itu udah jadi lebih bersih lagi karena udah disaring sama si air purifier ini. Di sini juga ada mode fan. Nah, mode fan ini kita bisa atur mode fan-nya. Mode fan-nya ini dia dari fan yang pelan, kemudian yang medium, kemudian yang kencang sampai dia ini kalau ini tandanya kayaknya turbo ya. Jadi benar-benar dia tuh kerjanya penyaringan udaranya itu lebih kencang. Untuk air purifier ini modenya itu ada 3, yaitu di mode auto, econo, dan juga polar. Nah, untuk metode auto ini dia akan secara otomatis membaca kondisi ruangan, apakah ruangan itu kotor atau berdebu atau juga berbau. Jadi pada saat udara di suatu ruangan ini berdebu atau kotor atau berbau, dia mesinnya itu akan bekerja lebih kencang. Nah, tapi pada saat udaranya itu sudah mulai bersih dan udah mulai nggak berbau lagi, udah nggak kotor lagi, nah untuk mesinnya sendiri ini daya hisapnya akan makin melemah. Jadinya dia akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi udara yang ada di ruangan tersebut. Untuk mode econo ini modenya ini dia sangat meminimalisir konsumsi listrik. Nah, mode ini sangat cocok banget kalau kita pakai itu pada saat tidur yang dalam jangka waktu yang panjang kayak tidur malam. Ini kalian bisa pakai si mode econo ini karena pada saat kita nyalain dengan mode econo ini hampir nggak ada bunyinya sama sekali, jadi bener-bener hening gitu. Jadi makanya ini sangat nyaman banget. Kemudian untuk metode yang ketiga ini metode pollen. Untuk metode pollen ini dia akan otomatis mendeteksi dan juga menyaring debu-debu yang ada atau debu-debu yang berterbangan di dalam ruangan kita. Nah, untuk penyaringan udaranya ini, dia sedot udaranya itu dari arah depan sebelah sini, kemudian dari samping kanan kirinya. Di sini kita bisa buka ini. Nah, dia di sini. Nah, di air purifier aku ini, di sini dia ada sedikit debu-debu halus kayak bedak ya. Nah, ini dia nyaring debunya di sini. Nah, biasanya untuk tempat saring debunya ini, penghisapan debunya ini, biasanya ini penutupnya ini aku lap pakai lap basah. Tapi nggak terlalu basah ya, maksudnya lap yang setengah basah. Dan di sininya karena ini bahannya juga dari plastik, aku lap-lap pakai lap yang setengah basah, atau kalian juga bisa pakai tisu basah baby gitu ya. Nah, kemudian dia juga akan nyaring di sebelah kanan kirinya sini, sama seperti ini.
ini bisa dibuka, jadi kalian bisa bersihin pakai lap. Kemudian untuk di bagian atasnya sendiri ini, aku bisa begini ya sedikit. Nah, untuk di bagian atasnya ini tempat untuk si air purifiernya ini ngeluarin udara bersihnya. Kemudian aku akan nunjukin ke kalian. Nah, di sini di air purifier ini dia ada deodorize filternya juga. Nah, untuk deodorize filternya ini dia terbuat dari karbon aktif. Deodorize filternya ini ada di sebelah sini. Ini kita tinggal tekan aja, kemudian kita tarik keluar. Nah, fungsi si deodorize filter ini yaitu untuk nyaring udara yang berbau. Jadi dia bisa ngilangin bau wangi yang nggak sedap di ruangan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini, nah ini yang namanya si HEPA filternya ini. Nah, untuk HEPA filternya ini, di sini ada keterangan nggak boleh dicuci, ya. HEPA filternya kayak gini. Nah, untuk HEPA filter aku sendiri ini sama sekali nggak ada kotoran, jadi masih benar-benar putih, bersih, nggak ada kotoran. Paling kalau kita giniin tuh kayak nggak ada sih, nggak ada kotoran, jadi masih benar-benar bersih. Nah, ini kalian nggak boleh cuci. Kalau aku biasanya aku cuman kayak gini, aku cuman ketruk-ketrukin gini aja pelan-pelan, kemudian aku taruh lagi di sini. Untuk bagian ininya kalian bisa cuci, tapi pada saat kalian pasang, kalian benar-benar jamin kalau ini udah benar-benar kering ya. Jadi nggak boleh dipasang pada saat ininya masih dalam keadaan basah. Begitu juga yang di bagian depannya sini juga. Nah, yang di bagian depan ini kalian juga bisa cuci, tapi kalian pastiin kalau pada saat kalian pasang ini benar-benar dalam keadaan kering. Nah, untuk yang di atasnya ini juga bisa kalian cuci. Kemudian kalian juga harus pastiin dalam keadaan kering ya. Nah, ini kalian bisa ngelihat di dalam sini tuh biasanya banyak kayak debu-debu halus, mirip kayak bedak. Dia ini biasanya nempel di pinggir-pinggirannya itu, di pinggir-pinggirannya sini. Nah, biasanya aku bersihinnya itu untuk debu-debu yang halus ini aku pakai vacuum cleaner untuk nyedot si debu-debu halusnya ini. Nah, untuk yang ininya aku juga biasanya sih pakai vacuum cleaner aja. Tapi kalau kalian mau cuci, kalian harus benar-benar pastiin pada saat kalian pasang ininya tuh dalam keadaan yang kering. Kemudian di sini juga ada handle untuk pegangan untuk kalian angkat. Nih, kayak gini. Jadi ini memudahkan kita untuk pindah-pindahin si air purifier ini. Ini aku akan coba untuk nyalain. Pada saat kalian nyalain si air purifier ini, sebisa mungkin kalian jangan digeser-geser gitu, jangan digerakin, karena itu akan mempengaruhi kerja si air purifiernya ini. Jadi kalian harus benar-benar pastiin tempat yang benar-benar aman untuk taruh si air purifier ini supaya dia nggak kegeser-geser. Nah, untuk pada saat awal-awal kita nyalain, dia itu belum bisa langsung mendeteksi keadaan udara yang ada di ruangan kita. Dia butuh waktu sekitar beberapa menit untuk mendeteksi keadaan ruangan yang ada di tempat kita. Nah, pada saat aku nyalain, ini dia masih warnanya hijau. Nanti setelah beberapa menit kemudian, setelah dia sudah deteksi keadaan udara di ruangan kita, nanti dia akan otomatis berubah warnanya gitu. Dia bisa jadi warna merah atau warna orange atau juga atau kuning. Nanti akan dilihat dari indikatornya di sini. Nanti dust atau
odornya, indikator di sini juga nanti akan berubah kalau memang di udara di ruangan kita ini banyak debunya atau lagi kotor. Nah, kemudian ini untuk modenya ini kita bisa ganti-ganti. Nah, ini ke pollen. Kemudian ini ke fan. Nah, di sini fan 1 kita bisa ganti lagi, pencet. Fan 2 ini anginnya lebih kencang. Kemudian ketiga sampai ke turbo. Nah, pada saat di turbo ini ada suara dari ininya ya, suara dari anginnya itu agak sedikit kedengeran gitu suaranya, mirip kayak kipas angin, tapi yang mirip kayak kipas angin aja gitu udaranya, jadi ada udara keluar gitu, kedengeran udaranya. Ini turbo. Nah, otomatis si teknologi streamernya ini dia otomatis dia langsung bekerja, dia muncul di sini warnanya biru. Nah, kalau kita mau ganti lagi ini juga bisa. Nah, kita pencet lagi, dia akan mode ke auto, econo atau juga pollen. Nah, kita tekan untuk kita ganti ke, kita coba di auto aja. Nah, pada saat di auto ini dia mesinnya bekerja agak lebih kencang sedikit. Kalau kalian bisa lihat, ini dia udah mulai, indikator ini mulai muncul warnanya nih. Oh, ternyata warnanya itu kuning, orange agak deep, kemudian merah, kemudian ada warna ungunya. Nah, ini mulai muncul nih. Nah, kayaknya kalau menurut aku, kenapa aku ini beli air purifier ini, awalnya itu karena aku punya anak kecil, kemudian ada alergi debu gitu, jadinya aku beli si air purifier ini. Apalagi pada saat kondisi sekarang ini yang lagi pandemi, kayaknya air purifier ini cocok banget untuk kalian beli untuk menetralisir atau membersihin udara yang ada di rumah kita. Atau misalkan kalau suami kalian atau mungkin kalian sendiri ada yang ngerokok, itu si air purifier ini itu cocok banget untuk netralisir keadaan udara. Kadang asap rokok, mungkin kalau kita ngerokoknya itu walaupun di luar rumah, kadang baju yang kita pakai untuk ngerokok itu mungkin biasanya masih nempel gitu baunya. Nah, itu juga bisa dinetralisir pakai air purifier ini. Nah, menurut aku air purifier ini nih cocok banget buat kalian yang punya anak bayi, kemudian juga kalian yang punya alergi sama debu, ini cocok banget. Oke, kayaknya sekian dulu review aku kali ini. Semoga review aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada minat ingin beli air purifier, kalian bisa bandingin air purifier yang aku punya ini sama merek-merek yang lain. Dan jangan lupa kalian tentunya harus pilih air purifier yang bermanfaat dan bagus untuk kalian. Kalau kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang air purifier ini, kalian bisa langsung aja ketik komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti aku akan jawab sebisa aku ya. Bye bye. Guys, di subscribe ya channel YouTube aku supaya kalian bisa dapat info review produk-produk yang mungkin bermanfaat buat kalian. Thank you.